Terima kasih Yang Mulia Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati. Terima kasih kami dari Polda NTB, saya sendiri Direktur PPO Polda NTB, Kombes Nimadi Pujawati yang dalam hal ini hadir bersama Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmianto, kemudian Kasat Reskrim Lombok Tengah, AKP Punguan Utayan, dan tim dari unit Polres Lombok Tengah. Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita sekalian, Rahayu. Dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa kami khususnya dari Direktorat Reserse PPA PPO dalam kasus ini adalah memberikan asistensi terhadap penanganan baik dalam tahapan penyelidikan maupun penyidikan perkara untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, karena dalam perkara ini ada anak korban dan anak yang menjadi terlapor dalam peristiwa pidana, dipastikan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya itu terjamin hak-hak dan terlindungi. Kemudian yang kedua, kami juga selalu berkoordinasi dengan penyidik khususnya Satreskrim Lombok Tengah untuk mempedomani sistem peradilan pidana anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam pelibatan pihak-pihak terkait dalam prosesnya, misalnya dengan Peksos, kemudian pelibatan psikolog dan pelibatan PK-Bapas dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. Kemudian bila diizinkan oleh pimpinan Komisi 3, Kapolres ataupun nanti Kasat Reskrim bisa memaparkan izin proses penyidikannya. Terima kasih. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, kami izin Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmianto. Pertama, kami atas nama pimpinan Polda NTB dan juga kami secara pribadi dan selaku Kapolres Lombok Tengah mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang terjadi pada anak-anak kita. Yang kedua, kami hadir di sini akan menjelaskan secara rinci, transparan proses dari tahap awal penyelidikan, penyidikan, dan sampai tahap apa kami akan sampaikan melalui paparan Kasat Reskrim nanti. Jadi gini Pak Kapolres, Siap. Ya, yang bertele-tele, Siap. ya, yang pointer-pointer saja disampaikan, Siap. termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi. Siap. Ya, jadi nggak perlu dibacakan semua ini kan udah dapat kita. Baik, Ya. Bapak, untuk proses penyidikan kami izinkan untuk Kasat Reskrim bisa menjelaskan secara penyidikan, Pak. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3. Izin saja langsung kami sampaikan penanganan perkara kami. Mohon izin pimpinan, terkait informasi ini kami peroleh di tanggal 3 Juni 2026 setelah dari pihak LPK menginformasikan kepada kami bahwa juga ada informasi viral di media sosial Facebook bahwa adanya santri yang mengalami luka bakar. Kemudian setelah kami laporkan kepada pimpinan kami di tingkat Polda, kemudian kami diperintahkan untuk melakukan klarifikasi atas informasi tersebut. Kemudian saat itu juga di hari tersebut kami memerintahkan penyidik untuk terjun langsung ke lokasi para keluarga, sehingga pada hari tersebut pimpinan penyidik kami langsung mendatangi keluarga dan korban ADR. Izin kami samarkan untuk nama dan foto. Di situ kami sampaikan bahwa untuk dicek bagaimana informasinya, bagaimana gambarannya, supaya nanti ada dasar dalam penerbitan laporan polisi. Berjalan kemudian setelah kami komunikasi dengan pihak keluarga, kemudian pihak keluarga terutama dari orang tua ADR langsung melaporkan kegiatan tersebut pada tanggal 4 Juni. Adapun urutan kronologis kejadian dapat kami jelaskan pimpinan bahwa berdasarkan fakta penyelidikan dan penyidikan kami, bahwa kami peroleh adapun kronologis kejadiannya itu yakni terlapor MR menyuruh korban MSS untuk membeli 1 liter bensin. Adapun tujuannya berdasarkan fakta pemeriksaan dari para terlapor korban bahwa
awalnya diperuntukkan sebagai bahan campur pada cat, di mana terlapor MR ingin mengecat ulang kamar cat tembok kamarnya. Kemudian bensin itu diharapkan menjadi bahan pengganti thinner. Kemudian dari 2 kemasan BBM eceran tersebut, satu tersisa itu akan mereka pergunakan sebagai bahan bakar untuk membakar kayu ketapel, di mana pemahaman para anak pada waktu tersebut yakni apabila kayu yang berbentuk huruf Y dibakar akan melengkung seperti huruf U. Ini berdasarkan fakta pemeriksaan kami. Kemudian di dalam kamar tersebut, yang pertama hadir dalam kamar adalah anak ADR, di mana posisi anak ADR sedang memperbaiki kipas rusak di kamar kosong tersebut. Kemudian setelah mendapatkan BBM, terlapor anak MR mengajak MSS, SAH dan MYS untuk bergabung di dalam kamar tersebut. Adapun posisi kamar tersebut terhalang dari pandangan pimpinan berdasarkan denah lokasi. Kemudian pada saat mereka mau menghidupkan api, di mana semua rangkaian perbuatan tersebut dilakukan anak MR, mulai dari membakar mika, menuangkan. Nah, saat dia ingin membakar mika, kemudian menghidupkan api menggunakan alat bakar, api tersebut menyulut sisa BBM BBM eceran yang ada di botol plastik. Kemudian anak MR panik, mencoba mematikan api tersebut dengan cara memukulkan botol ke wadah BBM sisa eceran tersebut. Nah, saat dia panik mencoba memadamkan, kemudian wadah itu menumpahkan sisa BBM yang tersisa, kemudian menyulut kasur yang ada di kamar kosong tersebut, kemudian menyulut para anak korban. Nah, menyulut sehingga para anak mulai panik. Nah, beberapa anak mencoba memadamkan dengan menggesekkan punggungnya ke lemari dengan ke tembok. Nah, untuk terlapor anak langsung menyelamatkan diri. Kemudian ada anak korban satu dengan luka ringan atas nama MYS juga sempat mendapatkan luka bakar namun selamat. Nah, pada saat mereka proses menyelamatkan diri tersebut, mereka kemudian menutup pintu, membuka pintu, kemudian membantingkan karena keadaan panik sehingga menutup kembali. Perlu kami jelaskan pimpinan bahwa posisi pintu kamar lokasi tersebut tidak mempunyai gagang pengait untuk buka tutup, hanya berupa gredel. Kemudian terlapor anak juga menyampaikan kepada yang lain untuk keluar. Nah, 3 anak ini dalam kondisi panik, luka bakar sudah membesar, sehingga mereka tidak bisa membuka, tidak bisa melakukan apapun. Karena di lokasi mereka dengan di lokasi pintu merupakan lokasi area yang terbakar, yang tertuang dengan BBM bensin. Nah, kemudian terlapor anak meminta bantuan, sehingga datang sesama santri, anak MNS, yang turut membantu dengan cara menendang pintu. Kemudian di perjalanan penanganan perkara kami mendapatkan informasi bahwa adanya ancaman dari terlapor MR. Adapun informasi tersebut berasal dari keterangan anak SAH. Anak SAH menjelaskan bahwa anak ADR mendapatkan ancaman dari MR, di mana itu berhubungan dengan kejadian 3 hari sebelumnya ya pimpinan, di mana anak SAH menjelaskan bahwa terlapor anak MR sempat mengancam anak ADR. Alasannya karena 3 hari sebelumnya anak ADR sempat diturunkan sarungnya di aula Ponpes, kemudian dilaporkan ke pimpinan Ponpes. Nah, kemudian anak SAH menjelaskan bahwa terlapor MR ini menjelaskan, mengatakan dia mengancam akan menyiram atau membakar para anak, terutama anak ADR selaku korban perundungan. Kemudian informasi keterangan dari anak SAH itu kami klarifikasi, kami konfirmasi kepada anak ADR. Anak ADR membenarkan adanya perundungan 3 hari sebelumnya pimpinan. Ada perundungan yang seperti yang disampaikan oleh anak SAH, namun hubungan antara pengancaman itu tidak pernah diperoleh oleh anak ADR yang sekarang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami melakukan cross check informasi itu kurang lebih 3 kali pimpinan, termasuk setelah adanya kejadian di bandara. Kami juga mendapatkan pada proses penyidikan kami bahwa terlapor yakni tersangka pimpinan atau pengelola pondok pesantren tidak pernah
melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap para santri, di mana tugas dan tanggung jawabnya banyak dilaksanakan oleh saksi Wina yang merupakan juga istri dari pengelola pondok pesantren. Dan kami juga peroleh informasi pimpinan dari fakta penyidikan bahwa awalnya pondok pesantren ini sempat mempekerjakan beberapa mudabir. Namun pada tahun 2005 sudah tidak ada mudabir yang bekerja, sehingga pengelola ataupun pimpinan pondok pesantren mengangkat dirinya sendiri sebagai pengasuh, yang juga merangkap pengasuh, dan tidak ada dibantu oleh tenaga lain. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut kami menguraikan kelalaian yang dilakukan oleh pondok pesantren, yang merujuk juga ke surat Kementerian Pendidikan, Jenderal Kementerian Pendidikan Agama Islam, bahwa di situ diuraikan bahwa pengasuh harus melakukan pengawasan 1 kali 24 jam. Pengasuh juga pengelola pondok pesantren harus membedakan antara pengasuh, pembimbing, dan tenaga pendidik. Kemudian di surat tersebut juga kami memperoleh bahwa pengasuh santri perempuan tidak boleh masuk ke dalam wilayah santri laki-laki, begitu juga sebaliknya. Pak Kasat. Siap. Ya, seberapa maksimal teman-teman penyidik ya memeriksa fakta informasi ya, setidaknya dari 2 sumber, dari ibu ini tadi kan disampaikan, dan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman, bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar, dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman, karena spesifik sekali bakar gitu kan ya. Nah terus langsung aja Pak, soal perdamaian, Bapak ada ini mengetahui soal perdamaian tersebut yang katanya ibu ini merasa dia nggak paham tapi diminta untuk melakukan perdamaian. Siap. Mohon izin pimpinan, izin kami menjelaskan. Jadi terkait surat perdamaian ini kami peroleh dan kami dapatkan dari LPA, kemudian juga di saat proses penyelidikan pimpinan. Dan ini kami jadikan barang bukti dalam penetapan tersangka kami. Jadi ini kami uraikan juga sebagai kelalaian dari pondok pesantren di pelaksanaan gelar penetapan tersangka karena upaya menutup-nutupi. Dan kami dapat jelaskan pimpinan bahwa pembuatan surat perdamaian ini sebanyak 2 kali, namun sifatnya pengelola pondok pesantren ini hanya sebagai fasilitator. Jadi mencoba mengarahkan pihak korban untuk berdamai dengan keluarga terlapor anak. Namun orang tua kemudian, bukan maksud untuk merendahkan pimpinan, karena orang tua ini tidak paham isinya, tidak dijelaskan isinya, sehingga ada pada salah satu surat perdamaian itu salah satu orang tua menandatangani. Namun setelah kami tanyakan kenapa ditandatangani, saya tidak tahu isinya Pak. Sehingga itu kami jadikan juga untuk memperkuat pembuktian kami pimpinan. Namun terkait masalah pengancaman tadi, salah satu anak menjelaskan untuk anak yang lain sebagai korban pengancaman. Nah, anak yang korban pengancaman ini kami periksa sebanyak 3 kali, menjelaskan dia hanya mendapatkan perundungan 3 hari sebelumnya. Namun pengancaman untuk dibakar itu dia tidak menjelaskan ataupun tidak menyampaikan atau mengkaitkan pada peristiwa tersebut. Kemudian sumber informasi anak SAH ini menjelaskan pertama di tahap penyelidikan. Kami pertegas lagi di tahap penyidikan, anak korban SAH merubah keterangannya pimpinan. Jadi dia menjelaskan awalnya mendengar langsung, merubah keterangannya menjadi dia tidak mendengar langsung namun mendengar di kamar yang bersebelahan. Kami tanyakan kemudian secara perlahan-lahan didampingi dinas terkait, orang tua, kenapa merubah keterangannya ataupun benar atau tidak. Kami coba memujuk pimpinan karena di gelar penetapan tersangka kami juga mengupayakan apakah mungkin si anak diancam atau segala macamnya. Kami secara pelan-pelan menanyakan ada nggak ancaman. Anak ADR menyatakan saya tidak diancam, kami sadar ada berada di situ. Kemudian juga kami coba berupaya dari saksi lain, yakni Nakes Puskesmas Aikdarek, tenaga kesehatan. Kami coba tanyakan apakah saat para korban anak ini datang ke puskesmas bagaimana kondisinya. Kami tanyakan apakah ada bau bensin di celananya atau segala macam. Kami menduga mungkin ada siraman atau segala macamnya.
pihak puskesmas tidak mendapatkan adanya bau bahan bakar pada tubuh mereka. Yang ada hanya sisa-sisa pakaian yang terbakar yang melekat pada luka pimpinan. Kami dari awal penanganan penyelidikan hingga penyidikan, kami tidak hanya mengantisipasi adanya kesengajaan pimpinan. Kami sudah perkirakan hal tersebut. Namun dari saksi anak korban yang mendapatkan perundungan 3 hari sebelumnya mengatakan bahwa pada hari kejadian terbakar tersebut tidak ada ancaman pimpinan. Kami lakukan konfirmasi keterangan tersebut sebanyak 3 kali. Waktu melakukan pemeriksaan ya Pak ya, itu di Satserse ya, apa namanya satuannya? Satuan Reskrim pimpinan. Reskrim. Betul. Ya, itu kalau di Polres itu nggak ada PPA PPO ya? Masih tingkat unit pimpinan. Unit di Siap. Polres. Jadi yang periksa Polwan atau gimana? Polwan pimpinan. Polwan. Yang sudah punya sertifikasi terkait. Yang ada anak. sertifikasi. Siap. Oke, ya yang paling penting adalah Pak, kita jangan terlalu prematur Pak, ya mengambil kesimpulan ini hanya sekedar kesengajaan dan lain sebagainya. Karena kalau dari uraian yang disampaikan tadi ya oleh Ibu diterjemahkan ya, adanya pengancaman. Siap. Ya, nggak mungkin Ibu bohong ya, nggak mungkin ya. Sebetulnya kita bisa yakini itu. Siap. Kalau dia mendapatkan berita dari anaknya yang sudah almarhum lalu disampaikan di sini, saya sih ya feeling saya nggak mungkin beliau menyampaikan yang tidak Siap. benar gitu loh. Nah Siap. itu harus didalami betul Pak, harus didalami betul ya. Termasuk nanti peran institusi pesantrennya seperti apa ya kan yang meng-create apa namanya ya mendorong damai, tapi ibu ini malah nggak tahu kan ya, malah nggak tahu, kurang lebih begitu. Nah terus sekarang posisi terakhir gimana Pak? Kasat Reskrim. Izin status penanganan kami terakhir pimpinan, jadi kami juga mempedomani sistem peradilan anak. Jadi kami kami harus mengirimkan surat penelitian terhadap tersangka anak, karena tersangka anak ini kooperatif dari mulai tahap lidik sidik, sehingga dari instansi terkait memberikan rekomendasi untuk dikenakan wajib lapor terlebih dahulu. Apabila mangkir 1 kali langsung dilakukan penahanan, itu kami mengikuti hukum acaranya pimpinan. Namun untuk tersangka Muzakir selaku yang kami tetapkan selaku pimpinan pondok pesantren yang kami tetapkan sebagai tersangka, pada saat kami lakukan pemeriksaan dalam lidik belum ada keluhan. Di tahap sidik kami lakukan pemeriksaan pemanggilan yang bersangkutan dalam kondisi sakit, didukung dengan surat keterangan dari Nggak ditahan. rencananya setelah kami pemeriksaan tersangka, apabila layak kami lakukan penahanan pimpinan, karena kami belum melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan pertimbangan tersebut, apabila nanti memang ada penilaian atau segala macamnya, kami akan lakukan bisa penahanan. dibantarkan Pak. Jadi gini Pak, Siap. dalam kasus seperti ini kan sangat rentan situasi tersangka itu mengkondisikan para saksi. Siap. Ya, jangan sampai beliau orang itu Siap. mengkonsolidasikan saksi-saksi untuk memberikan keterangan tidak yang sebenarnya. Siap. Kalau soal sakit kan bisa dibantarkan Pak. Siap. Berarti di bawah pengawasan pihak Polres. Ya. Kami atensi pimpinan. Ya. Ada lagi Pak? Jadi statusnya terakhir gimana? Izin pimpinan. Saat ini apa? Sampai Prosesnya? perawatannya masih berjalan pimpinan. Proses hukumnya? Proses hukumnya baru kami lakukan press release di tanggal 9 kemarin terkait penetapan tersangka. Ya. Setelah ini kami lakukan pemanggilan tersangka. Apabila memang layak kami tahan dan kami bantarkan pimpinan. Ya, Siap. dibantarkan saja. Siap. Lebih baik begitu.